yang dilihat dari Ferry dan kawan-kawan gitu ya pada saat itu, bantuannya ada. Ya. Atau memang mendistribusikannya memang susah, memang mereka aksesnya memang putus, itu yang kemudian jadi kendala begitu sampai mereka harus menunggu lama begitu ya bantuan sampai datang ke mereka begitu diterima mereka, atau seperti apa sebenarnya masalahnya? Ya, yang pertama mereka seringnya berterima kasih kepada para relawan. Jadi saya hormatlah kepada seluruh relawan di Indonesia yang sudah turun, terima kasih banyak. Mereka bilang relawan ini yang paling banyak membantu. Tapi kan relawan ini baru hadir ketika tahu di lapangan info, oh jalan udah tersambung nih. Oh jalan udah bisa dilewati nih. Ya mungkin hari ke-7, hari ke-8 kali di atas hari 7 ke-8. Tapi kan ketika 7 hari pertama itu misalnya, yang bisa cross-checking lapangan dan juga punya instrumen keamanan kan negara. Yang punya helikopter kan negara gitu. Yang punya pesawat Hercules kan negara gitu. Yang punya pasukan terlatih untuk bisa melewati rawa-rawa dan kan negara gitu. Nah itu yang kemudian bagi saya presiden belum all out itu loh Mbak. Mungkin sudah menurunkan tapi belum all out. Itulah kenapa banyak warga gitu ya mendesak bencana nasional. Termasuk kita melihat langsung kok di sana bendera putih. Tanda mereka memang begitu pasrah. Mereka nggak menyerah itu bendera putih. Justru mereka berharap. Mereka nggak menyerah. Kalau menyerah Itu jadi bendera putih itu bukan simbol dari menyerah tapi simbol dari harapan. betul. Kalau mereka menyerah nggak ada yang jalan kaki di Takengon itu lewatin longsor dan lumpur-lumpur, mana ada. Udah ya mereka diam menunggu mati. Enggak. Bendera putih itu adalah simbol harapan. Harapan untuk masyarakat dan negara jangan lambat. Jangan tutup mata. Ayo segera pulihkan, ayo all out. Jadi presiden ini harus lihat bahwa toh masyarakatnya masih bisa berharap loh gitu. Kalau misalnya dianggap ini adalah kemarahan yang diintervensi misalnya oleh asing segala macam. Mungkin mereka udah nggak ngelakuin ini. Mereka udah melakukan berbagai gerakan-gerakan yang sifatnya adalah politis separatis misalnya. Enggak kok. Bahkan mereka ngeluarin bendera putih itu memang pure karena menagih hak dasar mereka dan bukan mengemis. Ingat, warga di situ memang berhak mendapatkan seluruh hak dasar hidupnya dijamin oleh konstitusi dan UUD 45 atau UUD 45 kan. Jadi ya Prabowo jangan sampai salah info lah Pak dari menteri-menterinya dengan dianggap sudah keadaan membaik. Belum. Perlu lebih all out untuk bisa jadi membaik gitu. Jadi Ferdi dan teman-teman bilang memang di 3 wilayah ini belum bisa dikatakan membaik. Iya, bahwa ada progres. Ada progres. Misalnya TNI. Kan kemarin kita lihat ada jembatan di Ya, Diren juga sudah betul. ada, jembatan darurat, Yes. jembatan Bailey sudah terhubung. Yes, betul. Itu makanya saya mencoba fair. Saya akan mengapresiasi TNI Polri yang udah membangun jembatan-jembatan itu. Tinggal dimasifin lagi. Dan artinya, oh bener kan negara bisa ngelakuin ginian. Artinya nggak salah dong kalau kita berharap negara lakuin ini dari awal dan banyak gitu jumlah yang harus disambungkan. Makanya kami akan apresiasi gitu. Baik tadi petugas PLN di bawah, prajurit-prajurit TNI polisi di bawah yang harus memasang jembatan. Good lah, tapi ini nggak bisa cuman gerak tidak secepat itu gitu. Nah makanya butuh intervensi dari elit dari pusat gitu. Untuk membuat gelontoran dana yang lebih besar, untuk membuat distribusi anggaran lebih besar termasuk pengerahan proyek-proyek lebih besar. Dan kewenangannya cuma memang dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Hanya beliau gitu dan kalau perlu Pak Presiden ini kan jangan menolak bantuan asing. Karena Kenapa? zaman SBY dikatakan bahwa langit itu tidak pernah beristirahat.